Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Jadi kali ini kita akan mereview sebuah film science fiction tahun 2021 berjudul Voyagers. Di film ini akan menceritakan tentang manusia di bumi mengirim beberapa koloni manusia yang masih anak-anak. Mereka dikirim keluar angkasa dengan misi menemukan planet yang baru yang layak huni. Hal itu dikarenakan bumi yang sekarang sudah sekarat dan tak lama lagi semua makhluk hidup akan musnah di bumi. Sehingga mereka berharap koloni yang mereka kirimkan nanti akan melanjutkan peradaban baru di planet itu nantinya. Tapi semua tidak semudah itu. Di perjalanan akan banyak sekali masalah dan tantangan yang mereka hadapi. Ya udah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka dengan tulisan bahwa bumi yang sekarang sudah sekarat karena pemanasan global dan kekeringan parah yang melanda populasi manusia di bumi. Ilmuwan terus mencari sebuah planet yang baru dan layak huni oleh manusia. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah planet yang cocok di tahun 2063. Lalu para ilmuwan mengambil kesempatan itu di mana jarak antara bumi dan planet itu sekitar 86 tahun jauhnya. Jadi mereka membuat janin baru melalui prosedur bayi tabung dan mempersiapkan anak-anak itu nantinya sebelum berangkat ke planet yang mereka tuju. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar anak-anak itu tidak memiliki ikatan keluarga pada siapapun. Mereka berjumlah 30 orang dengan 15 perempuan dan 15 laki-laki. Anak-anak ini diisolasi dari lingkungan luar agar tidak terpengaruh oleh pengaruh lingkungan di luar sana. Benar-benar terisolasi di fasilitas ini. Karena misi mereka nantinya akan pergi ke planet yang baru dan memulai kehidupan di sana. Jadi tidak akan ada di pikiran mereka untuk merindukan bumi nantinya. Lalu seorang ilmuwan bernama Richard yang bertanggung jawab menjaga mereka dan mempersiapkan mereka semua sebelum berangkat ke sana. Dia sangat menyayangi mereka semua, bahkan seperti anaknya sendiri. Hingga sampailah hari keberangkatan mereka semua. Richard memutuskan untuk pergi ikut bersama mereka dalam misi ini, dengan tujuan membantu koloni ini agar sampai ke sana dengan selamat. Sebenarnya dalam misi ini awalnya yang berangkat cuma anak-anak itu ya. Tapi dia memutuskan untuk ikut meskipun dia tahu akan mati di perjalanan nantinya. Ya jelaslah 86 tahun bos. Setidaknya dia berharap dirinya bisa lebih berguna dalam misi yang mulia ini. Singkat cerita, mereka pun memulai keberangkatan menuju planet baru itu. 10 tahun kemudian diperlihatkan koloni ini sudah mulai beranjak remaja. Di pesawat itu mereka menghabiskan waktu dengan rutinitas manusia pada umumnya. Mereka makan dan minum, berolahraga, belajar, mendengarkan musik, dan juga bekerja. Jadi di sini mereka bekerja sesuai bagiannya masing-masing ya. Ada yang mengurus sistem pengendali, ada juga yang bagian medis, lalu ada juga yang bercocok tanam dan menanam beragam tumbuhan, dan lain-lainnya lah. Semua itu untuk kelangsungan kehidupan mereka di pesawat selama di perjalanan. Mereka semua di sini disiplin dan mengikuti sistem peraturan yang ada. Setiap hari mereka makan dan minum dari stok yang tersedia selama di perjalanan. Dan mereka juga diwajibkan setiap hari meminum cairan biru ini. Nah, mereka tidak tahu apa sebenarnya cairan biru ini, tapi mereka wajib meminumnya. Lalu Christopher sebagai engineer di pesawat mulai penasaran dengan apa sebenarnya cairan biru ini. Lalu Christopher mengajak temannya si Jack untuk diam-diam mencari tahu tentang apa sebenarnya kandungan di liquid biru ini. Awalnya mereka kesulitan mencari informasi tentang kandungan yang ada di cairan biru itu. Tapi Christopher ini memang cerdas ya, dia berhasil menemukan informasi yang ada dalam cairan biru ini. Di situ dituliskan bahwa cairan biru yang mereka minum selama ini berfungsi untuk menekan rasa emosional dan membuat mereka semua jinak. Cairan biru itu berfungsi juga untuk menghilangkan keinginan dan sensasi sensual dan juga menurunkan respon terhadap emosi. Nah, jadi intinya cairan biru itu menekan emosi manusia ya, agar tidak kacau dan mengikuti peraturan dan sistem yang telah dibuat ya. Sampai di sini paham lah maksudnya. So, mengetahui hal itu, Christopher merasa mereka selama ini dibohongi. Mereka diberikan cairan biru ini agar tidak merasakan apapun. Jadi Jack dan Christopher memutuskan untuk tidak meminum cairan biru itu lagi. Kemudian diperlihatkan wanita bernama Sheila sedang mengobrol bersama Richard di ruangannya. Nah, dari obrolan ini kita bisa tahu bahwa mereka adalah generasi pertama dalam misi perjalanan 86 tahun ini. Jadi mereka selama di perjalanan akan beranak cucu di pesawat ini. Namun mereka tidak bereproduksi seperti manusia pada umumnya. Seperti halnya mereka dulu lahir sebelumnya dengan mensuntikkan sel jantan ke sel ovum. Ya istilahnya bayi tabung lah.
Jadi anak cucu mereka nanti akan sama seperti mereka, lahir melalui metode seperti itu. Nah, nanti anak cucu mereka lah yang akan sampai ke planet itu dan melanjutkan peradaban di planet itu. Begitu kira-kira ya. Di situ Richard menunjukkan bahwa misi mereka sangat mulia, meskipun mereka semua yang sekarang tidak akan sampai ke planet itu, tapi peradaban manusia selanjutnya tidak akan ada tanpa mereka. Jadi misi ini sangat penting sebenarnya. Singkat cerita, Christopher mulai menemukan kejanggalan di pesawat itu. Dia melihat ada sebuah ruangan yang terkunci yang tidak tahu apa isinya. Jadi dia mempertanyakan hal itu kepada Richard. Namun Richard mengatakan dia juga tidak tahu apa isinya. Itu adalah rahasia, tapi mungkin ruangan itu dipersiapkan untuk generasi terakhir. Lalu Christopher pun mengerti dan tidak melanjutkan pertanyaan tentang ruangan itu. Oke, lanjut. Jack mulai merasa ada perasaan aneh dalam dirinya setelah tidak meminum cairan biru itu lagi. Dia mulai merasakan emosi dan rasa sensual dalam dirinya. Juga hawa nafsunya juga timbul saat melihat wanita di sekitarnya. Lalu Jack menyentuh Sheila dan itu sangat aneh membuat Sheila tidak nyaman. Richard yang melihat hal itu memperingatkan Jack agar tidak memegang Sheila karena ada aturan yang melarang mereka saling bersentuhan. Nah, Jack dan Christopher di sini mulai merasakan emosi dalam dirinya. Mereka mulai menikmati hal itu. Mereka mulai merasakan senang, adrenalin yang meningkat, sifat nature dari manusia lah. Mereka berlari ke sana ke sini dan bermain. Yang lain melihat mereka bertingkah aneh dan tidak biasa. Lalu saat selesai bermain-main, Jack dan Christopher secara tidak sengaja melihat Richard sedang berduaan dengan Sheila di ruangan. Di situ si Jack cemburu karena dia tidak boleh menyentuh wanita sementara Richard boleh. Dia salah paham ya, padahal di sini Richard dan Sheila hanya mengobrol biasa. Setelah itu terlihat ada di bagian luar pesawat mereka yang rusak. Kemudian Richard menjelaskan ke mereka semua bahwa kerusakan itu membuat jaringan komunikasi mereka ke bumi hilang. Dia meminta mereka semua membantunya untuk memperbaiki itu. Jadi yang lain mempersiapkan segala sesuatu untuk memperbaiki kerusakan. Saat sedang bersiap-siap, si Jack lagi-lagi menemui Sheila yang sedang memeriksa pakaian luar angkasa untuk dipakai nanti. Nah, si Jack di sini yang karena emang mulai merasakan hasrat-hasrat sensual dengan polosnya, malah memegang susunya si Sheila. Habis itu dia langsung memeluk Sheila seperti ingin memperkaosnya. Tapi hal itu langsung dihentikan oleh Richard dan memarahi Jack. Si Jack langsung kesal dan pergi dari situ. Kemudian Richard mencari-cari di mana keberadaan Jack. Lalu salah satu temannya bernama Julie mengatakan bahwa si Jack sudah lama berhenti minum cairan biru itu. Lalu Richard pun sadar apa yang terjadi pada Jack sekarang. Lalu si Richard bertanya ke Christopher apakah dia juga berhenti minum cairan biru itu. Christopher mengaku sudah berhenti dan menuduh Richard meracuni koloni dengan cairan biru itu. Lalu Richard menjelaskan ke dia bahwa cairan biru itu berguna untuk mengontrol emosi mereka semua, dengan tujuan mengendalikan dorongan batin yang mereka rasakan agar tidak terjadi kekacauan seperti yang Jack lakukan tadi. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan rencana mereka untuk memperbaiki jaringan pesawat di luar. Richard dan Christopher yang pergi keluar sementara Kai di ruangan sistem pengendali memantau, dan yang lainnya memantau melalui CCTV. Mereka berdua secara perlahan berjalan menuju titik kerusakan. Richard kemudian sampai dan meminta Kai untuk mematikan CB di titik kerusakan agar dia bisa memperbaikinya. Lalu terdengar suara aneh dari luar. Mereka mencoba melihatnya melalui CCTV tapi tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba sesuatu tidak terlihat langsung meledakkan area itu dan membuat Richard celaka. Ruangan server mereka juga terbakar dan sistem mati. Richard dibawa masuk ke dalam dan langsung dibawa ke ruangan ICU. Tapi sayangnya nyawa Richard tidak terselamatkan. Lalu mereka semua berkumpul dan bertanya-tanya apa yang terjadi di luar sana. Salah satu dari mereka menganggap bahwa tampaknya itu adalah serangan alien. Tapi yang lain tidak setuju karena merasa tidak melihat apapun di luar sana tadi. Kemudian mereka mencoba melihat rekaman CCTV-nya. Tapi anehnya rekamannya sudah hilang. Tapi kemungkinan akibat kerusakan yang tadi ya. Setelah ketidakadaan Richard lagi, maka mereka butuh pemimpin yang baru. Si Jack langsung dengan cepat mengajukan dirinya menjadi pemimpin baru mereka. Tapi si Julie mengatakan sesuai program yang ada mereka harus melakukan voting untuk mendapatkan pemimpin yang baru. Akhirnya mereka pun memulai votingnya. Dan tak disangka dari hasil voting itu bukannya si Jack yang jadi terpilih malah si Christopher. Otomatis Christopher menjadi leader baru di koloni ini. Tapi hal itu tampaknya membuat si Jack ini tidak senang ya. Tapi dia di sini masih diam saja. Lalu Christopher meminta mereka untuk segera memperbaiki kerusakan pesawat dan bekerja sama. Lalu Christopher menemui Sheila dan bertanya apa yang dilakukannya di ruangan Richard.
Lalu Sheila menunjukkan rekaman-rekaman dari Richard saat di bumi. Selama ini Richard sering mengobrol dengan Sheila, tampaknya karena Richard kesepian. Richard hanya butuh teman ngobrol dan tidak lebih. Setelah itu Christopher kembali melihat progres perbaikan kerusakan pesawat mereka. Tapi anehnya orang-orang tidak terlihat dan ruangan kosong. Hanya ada Julie sendiri yang bekerja di sana. Ternyata yang lain sedang berada di ruang makan dan bersenang-senang. Lantas Christopher bertanya kenapa mereka semua di sini bukannya bekerja. Kemudian si Jack mengatakan mereka seharusnya mengadakan pesta dulu atas pemimpin baru mereka, yaitu Christopher. Christopher yang menganggap itu sebuah penghargaan dan mengikuti saja. Dan semenjak itu mereka semua sekarang mulai berhenti meminum cairan biru itu. Itu semua atas usulan si Jack karena dianggap itu hanya obat yang gak jelas. Nah, mulai dari sinilah kekacauan terjadi. Sifat asli manusia mulai timbul dari diri mereka semua. Semua mulai tidak terkendali. Di sana mereka hanya melampiaskan nafsunya tanpa ada aturan dan attitude. Ya bisa dibilang manusia memang liar lah tanpa aturan ya. Itu gunanya ada aturan ya guys, biar kita tidak liar. Melihat orang-orang mulai tidak terkendali dan melakukan sesuka mereka, Christopher langsung datang dan melindungi Sheila. Tampaknya Christopher suka dengan Sheila ya. Dia langsung memeluk Sheila dengan tujuan agar dia tidak diganggu oleh Jack. Si Sheila malah salah paham. Dia mengira Christopher ingin memperkaosnya. Jadi Sheila menyuruhnya keluar dari situ. Kemudian Christopher meminta Jack untuk tidak mengganggu Sheila. Lalu diperlihatkan kerusuhan terjadi lagi. Si Kai yang melihat wanita yang bersamanya tadi bermain dengan pria lain langsung menghantam pria itu. Nah, inilah yang disebut dengan rasa cemburu dan marah. Pria itu langsung berlari keluar. Setelah itu karena tidak terima dengan perlakuan si Kai tadi, pria yang tadi dihajar membalaskan dendamnya di tempat makan. Dia langsung memukul Kai dengan linggis. Ternyata benar-benar tidak terkendali setelah mereka tidak meminum cairan biru itu. Christopher sebagai pemimpin menghentikan keributan itu. Lalu mereka semua disuruh berkumpul untuk membahas ini. Nah, di sini Christopher mencoba menjadi pemimpin yang baik ya. Dia melarang perkelahian dan meminta mereka mengerjakan tugas mereka masing-masing. Tapi di sini mereka mulai menolak ya. Jadi mereka semua kan nggak tahu ya yang mana benar dan salah. Bisa dibilang yang namanya dari kecil emosi mereka sudah ditahan. Lalu di sini Jack mulai memanipulatif. Dia menganggap bahwa pekerjaan yang dikatakan Christopher itu tidak penting, mereka hanya fokus untuk makanan saja. Dia juga berargumen bahwa ada alien yang masuk ke ruangan server mereka sejak Christopher dari luar tadi. Dia mulai menjadikan dirinya pemimpin dan mengajaknya untuk menyerang alien di ruangan tadi. Jadi di sini mereka mulai terpecah ya. Sebagian mengikuti si Jack mencari alien yang dibicarakannya tadi. Lalu Jack dan Kai masuk ke dalam ruangan itu sementara yang lain menunggu di luar. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang sepertinya mengejar mereka berdua dan membuat mereka lari panik. Jack mengatakan ada sesuatu yang mengerikan di dalam sana namun samar-samar. Di sisi lain, Christopher dan Sheila menemukan sebuah bukti rekaman. Tak disangka di rekaman itu terbukti jelas. Ternyata kecelakaan yang terjadi tadi adalah kesengajaan dari Jack dan si Kai yang di ruang kendali. Mereka sengaja menaikkan daya agar Richard celaka. Nah, ini adalah bukti bahwa Jack dan Kai adalah pelaku pembunuhan Richard. Tapi Christopher menyuruh mereka untuk merahasiakan ini dulu dan jangan gegabah. Mereka harus memilih waktu yang tepat. Udah mulai terlihat ya, tampaknya alien yang dibilang si Jack tadi itu cuma karangan aja. Lalu Christopher dan Sheila mulai bertanya-tanya apa sebenarnya terjadi pada mereka semua. Kenapa semua orang sangat liar? Lalu Christopher mengatakan sepertinya memang inilah sifat asli manusia. Ini sifat manusia. Dan karena hal itu mereka harus meminum cairan biru itu tadi ya. Tapi Sheila sadar tidak sepenuhnya hal itu benar. Buktinya Christopher dan Sheila tidak sama seperti mereka. Nah, ini kayaknya mereka sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Kemudian Sheila yang mulai takut dengan keadaan di luar sana meminta Christopher untuk tidur dengannya malam ini. Nah, udah tau lah kalian ya, namanya tidur bareng ya. Mereka berdua pun beradu kulit malam itu. Keesokan paginya Jack mengajak mereka berkumpul di ruang makan. Hal itu untuk membicarakan perselisihan mereka yang kemarin. Jack berbicara bahwa dia yang memimpin mereka sekarang. Dan mereka semua harus mengikuti aturan yang dibuat Jack. Jadi kesannya dia adalah pemimpin diktator lah ya. Saat sedang berbicara, di situ ternyata Christopher memutar rekaman bukti pembunuhan yang dilakukan oleh Jack. Langsung semua mata tertuju pada Jack. Christopher mengatakan tidak ada yang namanya alien. Itu semua akal-akalan dari si Jack saja untuk menipu mereka. Nah, di sini sih yang bikin emosi, tau nggak? Si Jack ini malah nggak mati cakap. Dia malah mengatakan bahwa dia sebenarnya melihat alien itu ada dalam dirinya si Richard.
Karena Richard selama ini membohongi mereka semua dan menyuruh mereka meminum cairan biru itu. Dia anggap Richard lah toksik dan alien yang sebenarnya, maka dia memutuskan untuk membunuh Richard kemarin malam. Dan sekarang dia malah menuduh bahwa salah satu dari mereka juga alien. Dia mulai membuat mereka saling menuduh satu sama lain bahwa mereka adalah alien yang menyamar. Aduh, benar-benar sifat si Jack ini sangat licik ya. Jadi karena terintimidasi, salah satu dari mereka yang dituduh alien langsung dikejar-kejar dan dimasakkan sampai mati. Christopher tidak bisa berbuat apa-apa melihatnya. Ditambah lagi manipulatif dari si Jack ini membuat mereka semua percaya pada omongannya dan tidak percaya pada si Christopher lagi. Akhirnya Jack dan para pengikutnya berkumpul dan mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu benda-benda tajam untuk menyerang alien yang ada di dalam diri Christopher. Ternyata si Jack malah menuduh Christopher lah aliennya sekarang. Di sisi lain, Christopher dan para pengikutnya bersembunyi di sebuah ruangan dan menyusun rencana. Mereka mulai khawatir karena kalah jumlah. Di situ Christopher teringat dengan ruangan rahasia yang terkunci tadi. Dia penasaran dan menganggap sepertinya di ruangan itu ada senjata yang bisa mereka gunakan untuk melawan Zack dan pengikutnya. Lalu Christopher berusaha masuk ke ruangan itu melalui celah-celah ventilasi udara. Ya karena memang ruangan itu tersembunyi ya. Singkat cerita, Christopher pun sampai ke ruangan itu, namun pintunya tidak bisa dibuka. Lalu dia berinisiatif mengambil beberapa peralatan untuk membuka pintu itu. Namun tanpa disadari, suara berisik dari alarm pintu itu terdengar dan membuat yang lain curiga. Zack pun diberitahukan tentang suara di balik dinding itu. Kemudian Zack dan yang lain membongkar dinding itu dan mencari tahu apa sebenarnya di dalamnya. Saat kembali mengambil peralatannya, alangkah kagetnya Christopher melihat ternyata Zack dan yang lain sudah berhasil menjebol dinding itu. Langsung Christopher secara diam-diam berlari di situ dan memberitahu yang lain bahwa mereka sekarang dalam bahaya. Dan benar saja, di dalam ruangan itu ternyata adalah persenjataan yang disiapkan untuk generasi terakhir saat mendarat di planet tujuan mereka nanti. Zack mengatakan senjata itu pasti disediakan untuk membunuh alien. Ya masih manipulatif lah kata-katanya. Mereka sekarang harus mengambil senjata itu dan mencari Christopher yang bersembunyi karena dia adalah alien. Bener-bener kesel nengok bacotnya si Jack ini ya. Entah apa-apa ya cakapnya bilangnya kawannya alien. Oke lanjut, karena tahu Zack dan yang lain sudah memiliki senjata, otomatis mereka menyusun rencana untuk berpura-pura bergabung dengan kubunya Jack. Dengan tujuan saat Jack nanti lengah mereka bisa membunuhnya, begitu kira-kira. Tapi sialnya saat sedang berdiskusi keberadaan mereka diketahui. Mereka langsung ditangkap dan dibawa keluar. Lalu Sheila menghentikan Zack dan mengatakan dia ingin bersama Zack. Dia mau melakukan apa saja untuk Zack. Padahal Sheila sudah memegang pisau kecil di tangannya berniat mendekati Zack dan akan membunuhnya. Namun Zack malah menolaknya dan mengatakan tidak ingin tidur dengan Sheila. Dan tak lama kemudian Julie keluar dan mengatakan semua ini salah. Nggak betul ini semua. Kita nggak seharusnya pecah dan saling membunuh seperti ini. Ini bukan diri kita sebenarnya. Nah, Sika yang muak dengan bacotnya si Julie langsung menembak Julie hingga tewas. Semua orang terdiam melihat itu, namun si Jack malah menuduh ini ulah alien yang ada di dalam diri Christopher. Kemudian si Jack langsung menembaki Christopher. Christopher berhasil lolos dan berlari, sementara Sheila yang melihat kesempatan itu juga langsung kabur. Mereka berdua bersembunyi di ventilasi yang ada di situ. Zack tahu mereka bersembunyi dan langsung menembaki mereka secara membabi buta. Mereka kemudian keluar dari ventilasi dan berlari lagi. Lalu mereka masuk ke ruangan medis dan sialnya si Kai berhasil menemukan mereka di situ. Beruntungnya Christopher dan Sheila dengan cepat langsung melumpuhkan si Kai dan berhasil merebut senjatanya. Dan si Kai tewas akibat overdosis yang disuntikkan oleh Sheila tadi. Kemudian Jack datang lagi dan menembaki mereka. Akibat tembakan itu senjata yang dipegang si Christopher rusak. Mereka berlari terus dan mengunci pintu-pintu yang ada di jalur mereka. Tapi itu semua sia-sia karena senjata yang dipegang Jack dapat menghancurkan pintu-pintu itu. Hingga sampailah mereka ke ruangan akhir, yaitu pintu keluar pesawat. Sheila dan Christopher langsung menggunakan baju luar angkasa mereka dan membuka pintu keluar angkasa. Tapi si Jack nggak sadar dan menghancurkan pintu terakhir itu. Si Jack langsung tersedot, namun dia sempat menggapai pinggiran pintu dan bertahan. Dia melihat Sheila di pinggir-pinggir itu langsung menariknya agar tersedot bersamanya. Tapi Sheila berusaha bertahan dan Zack berhasil meraih pisau di sakunya dan langsung menusukkan kaki Sheila. Langsung Christopher mendorong Jack agar ikut keluar bersamanya. Jack dan Christopher sekarang tersangkut di ujung pintu itu. Tapi sialnya pegangan Christopher cuman kaosnya si Jack dan membuat Christopher malah melayang keluar. Zack kemudian berusaha keras masuk dan menutup pintu itu kembali.
Dan si Sheila sudah bersiap-siap menendang kepala otak si Jack. Akhirnya Jack tewas di luar angkasa, sementara Christopher berhasil selamat di luar. Setelah dari situ, mereka yang mendengar Jack sudah tewas akhirnya berhenti melawan dan menjatuhkan senjata mereka. Di akhir film diperlihatkan bahwa mereka sekarang hidup layaknya manusia yang beradab lah ya. Meski mereka tidak meminum cairan biru itu lagi, mereka akan beranak cucu layaknya manusia biasa, bekerja dan berkeluarga, begitu seterusnya. Hingga sampailah 86 tahun kemudian, misi mereka berhasil dan manusia di generasi terakhir sampai ke planet tujuan mereka. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Seru kan filmnya? Bagus loh cerita di film ini. Di luar dari cerita asli tentang misi mengirim manusia ke luar angkasa, sebenarnya ada nilai yang bisa kita lihat di sini dalam hidup kita. Kita sadar bahwa manusia adalah makhluk yang penuh emosional dan jika tidak ada aturan yang mengikat, maka kita hidup dalam kekacauan. Jadi quote dari film ini, jadilah manusia yang beradab agar kita tidak biadab. Nah gitulah ya kan, cocok ya. Oke, sekian dulu cerita dari film ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.